Sedih banget, prihatin banget saya. Barusan baca berita, dana untuk biaya makan gratis ada rencana untuk menggunakan dana dari pos zakat karena dana dari APBN tidak mencukupi. Pertanyaan saya pertama, terus kemarin ngapain buat program ini? Makanya jangan janji-janji politik mulu. Kalau sudah buat program, mestinya budgetnya udah ada dong. Gimana ceritanya buat program, budgetnya nggak ada. Dan akhirnya ngambil dari pos lain. Dan pos itu tidak boleh digunakan untuk pos ini. Dana zakat, seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, hanya untuk 8 asnaf. Beginilah, yang kedua, dana zakat itu tidak boleh diutak-atik sedikit pun. Itulah kenapa kami sangat concern. Kami punya program namanya Zakat 100% dan alhamdulillah sudah sertifikatnya keluar dan 100% benar-benar ditunaikan. Gak ada dikutip sedikit pun. Meskipun kami punya hak amil pun tidak kami ambil. Kenapa? Kami ingin benar-benar menunaikan 100%. Yang ketiga catatannya adalah saya sangat menyesalkan. Apa iya kita nggak punya dana untuk makan rakyat Indonesia? Kemana harta pertambangan? Kemana harta kekayaan negeri ini yang begitu berlimpah ruah? Negeri ini tidak ada yang kurang satupun. Minyaknya, hutannya, seluruh energi yang punya negeri ini tidak ada batasnya. Seakan-akan negeri ini tidak akan pernah bisa untuk kemudian miskin. Demi Allah, saya nggak rela kalau sempat kemudian dana zakat digunakan untuk pada pos yang tidak semestinya. Dan ini bukan keteladanan yang baik. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, gunakanlah pos dana pada tempatnya. Jadilah orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang punya rencana tapi tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Saya sangat kecewa, sangat sedih, dan saya sampaikan ini untuk kemudian jadi perhatian bagi kita semuanya. Jangan sembarang gunakan dana. Ingat, azab Allah pedih. Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan makan siang gratis dikemukakan oleh Ketua DPD RI. Alasannya karena kedermawanan rakyat kita harus dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Umum PBNU lebih mengusulkan penggunaan dana infak dan sedekah untuk membantu pembiayaan makan bergizi gratis ini daripada zakat. Usulan-usulan ini mengingatkan kita pada usulan penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur yang mengundang pro kontra beberapa waktu lalu. Ya, semua usulan tadi tentu sah-sah saja diungkapkan dan pro kontra yang ada juga tentu adalah hal yang wajar. Namun, semua juga tentu harus ingat bahwa rakyat juga sudah sangat terbebani dengan begitu banyaknya pajak dan pungutan. Sehingga, daripada terus membebani rakyat, maka akan lebih baik apabila pemerintah memfokuskan mencarinya dari sumber yang lain, dari pemberantasan KKN salah satunya. Pak Prabowo bahkan sudah dari lama mengingatkan bahwa ribuan triliun uang negara kita bocor tiap tahunnya. PPATK juga mengatakan bahwa ada satu proyek strategis nasional yang 36,67% dananya justru masuk ke kantong ASN dan politikus. Belum lagi banyaknya kasus korupsi bernilai jumbo, manipulasi, hingga penjarahan sumber daya alam oleh asing. Sehingga, daripada sibuk mencari dana tambahan makan siang gratis yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, maka lebih baik Presiden Prabowo kumpulkan semua ketua umum partai politik koalisi untuk meminta para anggotanya di DPR agar segera mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para pelaku KKN. Lalu perangi KKN secara maksimal sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Kalau sebagai Presiden, Jenderal Bintang 4 sekaligus memiliki partner koalisi terbanyak di DPR saja masih tidak berani untuk mengeksekusi pemberantasan KKN secara total dan mengesahkan undang-undang perampasan aset, maka kepada siapa lagi rakyat harus berharap dan percaya? Yuk Pak Prabowo, sudah saatnya negeri kita ini dibangkitkan kembali dari segala keterpurukan. Jangan ragu Pak, rakyat akan membersamai apabila Bapak total dalam mengeksekusinya. Bukan begitu teman-teman? Kata Nabi, ridha Allah fi ridhal wali, lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Nah, jelas anak muda.
Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu ia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak? Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Gung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Gung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul.